Mas, ngomong-ngomong nih, kemarin lagi rame bicarain tentang smart power. Itu gimana sih Mas, kalau menurut Mas? Oh, smart power. Itu sih ini ya. Jadi kalau kita melihat perkembangan istilah itu kan dia berkembang cepat banget gitu ya. Jadi kadang orang berbicara A, nanti hari berikutnya orang bicara B, hari berikutnya lagi dari C. Sama juga dengan konsep smart power gitu. Dulu ketika dimunculkan pertama oleh Knight, itu definisi konvensionalnya adalah kombinasi antara yang soft power dan yang Smart power. Menurut Nye, soft power suatu negara bertumbuh pada 3 sumber, yaitu budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri. Beberapa bentuk soft power antara lain ialah ideologi, teknologi, pendidikan, dan kebudayaan. Dengan demikian, dalam mengejar kepentingan nasionalnya, negara membutuhkan aktor-aktor lain seperti agen-agen swasta, institusi keagamaan, dan pendidikan, serta perusahaan transnasional yang bergerak dalam bisnis perdagangan, komunikasi dan informasi seni, serta budaya. Konsep soft power ini mengacu pada kekuatan non-militer negara, seperti perekonomian, budaya, dan hal-hal yang disebut kaum realis sebagai low politics dibanding dengan hard power seperti masalah pertahanan dan militer. Menurut Baldwin, hard power adalah tindakan suatu negara dengan menggunakan ancaman atau kekuatannya, yang mana adalah militer ataupun ekonomi, terhadap negara lain untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Sekarang udah nggak bisa gitu lagi definisinya. Yang namanya smart power itu tidak bisa dibatasi hanya kombinasi itu saja, tapi ada yang menekankan pada strategi yang efektif dan efisien. Ada juga orang yang kemudian mengkaitkan itu dengan isu digitalisasi. Jadi ketika misalnya Aldi tahu kan konsep smart city gitu, Ya. wah itu pembangunan kota yang basisnya TIK, sehingga pembangunan itu bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Makanya kalau di konsep ini juga ada yang mengemukakan ada konsep baru yang namanya smart diplomacy. Dan smart diplomacy itu terkait erat banget sama smart power. Salah satu turunan dari smart power adalah smart diplomacy. Nah, apa itu smart diplomacy? Itu instrumen yang dipakai oleh aktor-aktor, baik aktor negara maupun non-negara. Jadi sekarang aktor diplomasi itu ya nggak cuma diplomat ya, gitu, untuk mendukung kepentingan nasional sebuah negara, menyebarkan ide, kebijakan, informasi, dan lain sebagainya dengan dukungan perangkat TIK, ya, teknologi informasi dan komunikasi. Itu bisa dalam bentuk layanan diplomatik, bisa dalam bentuk national branding, ya, dalam bentuk juga penyebaran informasi ke publik gitu ya. Jadi kan sekarang, wah udah keren banget nih. Kalau di Amerika Serikat itu namanya ada Office of E-Diplomacy. Keren banget itu. Kalau di UK namanya Office of Digital Diplomacy. Gitu. Jadi menarik sekali kalau kita bicara zaman sekarang ya. Diplomasi pakai smartphone, diplomasi pakai Twitter, diplomasi pakai YouTube, pakai Facebook gitu ya, untuk mempengaruhi negara lain. Dan itu kadang jauh lebih efektif daripada yang konvensional. Tapi yang perlu diingat di sini, yang konvensional diplomasi, yang face to face, Anda bernegosiasi dengan Secara langsung. betul secara langsung, itu masih sangat diperlukan. Makanya kombinasi antara yang konvensional diplomasi dengan yang smart diplomasi itu menjadi satu. Mari kita sukseskan digital diplomacy sebagai strategi smart power Indonesia.